Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedepong pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! Babi mepet! Mepet! Tangkap! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang pertama ini, didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Endah sebagai Mak Endut, Sunario sebagai Mama Jarobat, Ajeng sebagai Danar, dan Ashari sebagai Bedul. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgih bergerak memburu sosok bayangan yang lari ke belakang rumah tua itu. Tetapi suasana di belakang rumah tua itu sepi dan lengang. Ada sebuah pekarangan yang penuh pohon-pohon beringin besar. Restu Singgih mengawasi keadaan di sekitar pekarangan itu. Dia tidak melihat adanya manusia di tempat itu. Lalu sosok bayangan yang diburunya pun telah lenyap. Sosok bayangan itu hilang. Pasti sembunyi di antara pohon-pohon itu. Aku ingat, di pohon itu ada pintu rahasia. Dan aku pernah masuk. Ya, ada jalan lorong di bawah tanah itu. Sosok bayangan itu pasti masuk ke dalam sana. Aku akan masuk ke ruang bawah tanah sana. Sosok bayangan yang kukejar itu pasti bersembunyi di sana. Restu Singgih kemudian menarik sebuah batang pohon. Dia sudah mengerti kalau batang pohon itu adalah kunci untuk membuka pintu rahasia. Dan kemudian... Aku menemukannya. Ternyata batang pohon ini ada kunci untuk membuka pintu rahasia itu. Ada sebuah jalan lorong di bawah sana. Tapi gelap sekali. Aku akan masuk ke dalam sana. Aku hafal jalan lorong ini karena aku pernah masuk ke tempat ini.
Tidak lama lagi, aku akan menemukan mayat-mayat busuk berserakan di sekitar jalan lorong bawah tanah ini. Kemudian aku akan menemukan sebuah ruangan. Ruangan itu jalan buntu. Sosok bayangan itu tidak akan bisa kemana-mana lagi jika dia memang sudah masuk kemari. Bau busuk. Aku sudah akan melalui jalan lorong di mana penuh mayat busuk. Bau busuk mayat-mayat itu sudah tercium menyengat hidung. Bau sekali. Sambil menutup hidungnya, Restu Singgih melangkah melalui lorong di mana penuh mayat-mayat busuk yang berserakan. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah ruangan yang diterangi beberapa buah obor. Kosong. Sosok bayangan itu tidak ada di ruang bawah tanah ini. Berarti dia tidak masuk kemari. Peti barang-barang itu masih ada. Peti itu masih tergeletak di tempatnya. Iya. Barang-barangnya masih lengkap. Tidak ada yang hilang satupun. Bau wangi kembang melati pada selendang sulaman sutra kuning bertuliskan nama Nyai Kadarsi ini. Wanginya masih menyengat. Aneh. Selendang ini milik Nyai Kadarsi. Aku tidak akan mengambil barang-barang berharga ini. Sebaiknya aku kembali saja. Sosok bayangan yang aku kejar ini tidak berhasil kutemukan. Sudah kembali, Den Restu. Bagaimana, Den? Di rumah tua ini memang ada orang. Selain ini Pelet, si nenek siluman ular Gunung Cermai itu. Den Restu tidak berhasil menangkap orang itu? Tidak. Aku mengejarnya sampai ke ruang bawah tanah di belakang rumah. Tapi sosok bayangan yang semula aku lihat itu hilang. Kukira orang itu yang semula datang ke kamar Mama Jarobat dan akan membunuh Mama. Rumah tua ini menakutkan, Den. Tidak aman. Kita harus cepat pergi dari rumah tua ini, Den. Iya. Besok kita memang akan pergi dari rumah tua ini. Tapi aku sedang bingung dan memikirkan Ki Kambala. Karena sampai saat ini Ki Kambala belum muncul juga. Aku khawatir bila terjadi sesuatu hal padanya. Kukira jika sampai besok Ki Kambala tidak muncul, kita tetap harus kembali. Kita harus pergi dari rumah tua ini. Bukankah kita sudah berusaha mencari Ki Kambala? Aku sendiri tidak mengerti. Bagaimana mungkin Ki Kambala hilang di sekitar rumah tua ini? Itu bisa terjadi, Mama. Karena di rumah tua ini penuh dengan tempat-tempat rahasia. Apakah Danar sudah tidur? Dan Restu lihat saja, dia sudah pulas di ranjang tidur. Biar saja. Danar terlalu lelah. Dia baru saja lepas dari kekuatan roh jahat Nyai Kadarsi. Sementara malam Jumat Kliwon semakin merayap jauh. Hujan belum juga reda. Dari kegelapan malam di halaman rumah tua, muncul sosok tubuh menggotong seorang anak muda. Sosok tubuh itu menuju seekor kuda. Dan setelah meletakkan tubuh pemuda itu, begitu cepatnya kuda itu dilarikan oleh sosok tubuh yang wajahnya ditutupi kain hitam. Setelah berlari jauh, kuda itu akhirnya sampai di sebuah rumah di tepi kampung Kuningan. Kambala, kau berhasil menemukan Dimas. Ayo masuk, Kambala. Dimas aku temukan di ruang bawah tanah, Mak. Tapi aku gagal membunuh Mama Jarobat. Aku sudah berhasil masuk ke kamarnya. Mama Jarobat terbangun.
Dan Restu Singgih mengejarku. Tapi dia tidak berhasil menemukan aku. Sudahlah, aku bersyukur. Yang penting, Dimas selamat kau bawa pulang. Dimas kini masih belum sadar. Biarkan saja dia. Barangkali dia masih terkena pengaruh roh Nyai Kadarsi. Tapi Nyai Kadarsi sudah musnah, Mak. Restu Singgih berhasil melenyapkan makhluk siluman burung itu. Aku sudah tahu. Bukankah itu berarti segalanya sudah lepas? Kita tidak lagi memberikan korban persembahan untuknya. Dan kau, Kambala, Iya. penyamaranmu ternyata tidak dicurigai mereka. Mereka tentunya kini sedang bingung mencari-carimu. Kukira begitu, Mak. Walau bagaimana, aku tetap setia pada Tuan Muda Dimas. Dia majikanku. Mereka telah tertipu oleh kita. Mereka percaya saja padaku yang berpura-pura baik. Padahal aku datang ke rumah tua itu hanya ingin mengambil dan menyelamatkan Tuan Muda Dimas. Tapi segala penyamaranmu sudah mereka ketahui. Kita jangan sampai diketahui siapapun kalau kita bersembunyi di rumah ini. Iya, aku kira tidak ada orang yang tahu, Mak. Ada. Siapa orang itu? Dia seorang nenek yang aneh. Tapi dia kenal dengan Restu Singgih. Nenek itu kelihatannya dendam dengan Ratu Singgih. Dia akan membunuh anak muda itu. Ya, aku sudah mengantarkannya ke rumah tua itu. Entahlah siapa nenek tua itu. Sementara di rumah tua, di luar halaman rumah tua itu, Nini Pelet nampak tengah berdiri memegang tongkatnya sambil memperhatikan rumah tua itu. Restu Singgih, murid Ki Buyut itu ternyata memang ada di rumah tua ini. Aku harus berhati-hati. Kali ini aku tidak akan gagal lagi. Gurunya sudah musnah. Kini giliran muridnya. Berhati-hatilah kalian yang ada di dalam rumah tua itu. Terutama kau, Restu Singgih. Inilah saatnya kalian akan melihat permainanku. Aku akan memanggil seluruh pengikutku. Seluruh siluman ular yang menghuni Gunung Cermai. Restu Singgih. Kau akan menjadi santapan seluruh pengikutku. Tubuhmu akan hancur dengan seluruh pengikutku. Ratu Sakti, Ratu Jelita, Ratu Penguasa, seluruh yang kupanggil, seluruh yang bersemayam dari kekuasaanku, hadirlah. Dari berbagai arah pada semak-semak pohon gelap di halaman rumah tua itu, tiba-tiba muncul ular-ular besar dan kecil yang jumlahnya sangat banyak. Hadirlah kalian. Ular-ular itu terus merayap, menaiki atap rumah. Anda Rumah sekarang tua masih itu kini mendengarkan nampak Sandiwara dipenuhi Radio ular. Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Sementara itu, di dalam sebuah kamar yang ada di dalam rumah tua itu,
Bedul, kau tidak tidur? Hah? Saya tidak mengantuk, Mama. Aku sebenarnya sudah ingin tidur. Tapi, aduh, kenapa perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak? Sebaiknya tidur saja, Mama. Tidak bisa kupaksakan. Mataku tetap tidak bisa terpejam. Perasaanku benar-benar tidak enak sekali. Bedul, dengarlah. Kau dengar di atas atap rumah ini? Sepertinya ada suara berisik-berisik. Iya, Mama. Saya mendengar desisan ular, Mama. Ular? Apa mungkin ada ular di atap rumah ini? Tapi memang kedengarannya ramai suara aneh di atas atap rumah. Bedul, benar, desisan ular. Aku juga dengar, Bedul. Iya, Mama. Dengarlah pintu itu. Pintu kamar itu diketuk-ketuk. Tapi itu bukan orang yang mengetuknya. Suara ketukannya aneh. Suara desisan ular, Mama. Di depan pintu kamar ini, ya, Mama. Benar. Bagaimana ini? Sepertinya banyak sekali desisan ular di depan pintu kamar. Dan juga di atas atap rumah. Mustahil ini. Ular banyak sekali. Aneh. Ular? Benarkah ada ular di depan kamar ini, Ayah? Bagaimana ini? Kita harus keluar. Ular-ular itu berkumpul di depan kamar. Banyak sekali dan besar-besar. Benar. Aku juga kini mendengar suara desisan ular. Ramai sekali. Di atap rumah itu. Iya, di atap rumah itu pun aku dengar ramai desisan ular. Iya, aneh. Dari mana ular-ular itu? Sepertinya rumah tua ini sudah dipenuhi oleh ular. Tapi untungnya kamar ini rapat. Tidak ada lubang yang memungkinkan ular-ular itu Anda bisa sekarang masuk masih kemari. mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Bagaimana Mini dengan Pelet di Den channel Restu Memori Singgi? 80. Anda sekarang masih Iya. mendengarkan Sandiwara Iya. Radio Misteri Mini Pelet di Bagaimana channel Memori dengan 80. Den Restu? Aku tidak tahu. Kita sendiri sedang bingung. Kita dalam bahaya. Mama Jarobat, Danar dan Bedul benar-benar heran. Ular-ular yang jumlahnya tidak terhitung itu sudah menutupi seluruh rumah tua itu. Dan di depan kamar itu, ular-ular itu sedang berusaha masuk. Hingga akhirnya pintu kamar itu terbuka secara tiba-tiba. Mama Jarobat, Danar dan Bedul menjadi terkejut. Wajah mereka berubah menjadi pucat pasi. Sedikit pun mata mereka tidak berkedip. Ratusan ekor ular besar merayap dan bertengger di muka pintu. Dan siap memangsa 3 orang manusia yang ada di kamar itu. Ayah, ular banyak sekali, Ayah. Ular. Tenang. Cepat. Ayo, cepat kalian naik ke atas ranjang. Ayo. Danar dan Bedul segera melompat naik ke atas ranjang. Sementara Mama Jarobat masih berdiri memperhatikan ratusan ekor ular yang siap menyerangnya. Sementara itu di kamar Restu Singgi. Saat itu, Restu Singgi juga tengah mengalami kejadian yang sama. Ini pasti permainan ini pelet. Ayo, seranglah anak muda itu. Dia santapan kalian. Ayo. Ini pelet. Di mana kau? Tampakkan wujudmu. Jangan sembunyi siluman jahanam. Hadapilah aku. Aku tidak akan susah-susah membunuhmu. Hadapi dulu pengikutku semua itu. Jika kau mampu, aku akan turun menghadapimu. Pengecut. Sampai kapan ulahmu akan berakhir? Tampakkan wujudmu. Kita akhiri dendam kita. Jahanam. Kau sombong Restu Singgi. Hadapilah anak buahku dulu. Kau akan mampus menjadi santapan mereka. Restu Singgi agak khawatir. Tetapi dia berusaha tenang. Ketika ular-ular itu mulai menyerang,
Tiba-tiba terdengar suara kokok ayam menandakan pagi telah datang. Selamat. Hari sudah pagi. Ular-ular siluman itu sudah lenyap. Oh, Danar. Oh, aku harus melihat ke kamar mereka. Danar, Bedul, Mama Jarobat. Kalian tidak apa-apa? Den Restu, kami baru saja selamat dari maut. Apakah Den Restu juga mengalami hal yang sama dengan kami? Iya. Tapi bukankah ular-ular siluman Gunung Cermai itu sudah lenyap? Ular siluman, Den. Jadi ular itu ular siluman, Den. Pantas ular-ular itu tiba-tiba hilang. Iya. Karena hari sudah pagi. Ular-ular itu adalah pengikut Nini Pelet. Aku semula juga heran. Rasanya janggal sekali ular-ular itu bisa muncul di kamar ini. Sudahlah. Kita sudah lepas dari maut. Ayo, hari sudah pagi. Kita harus pergi dari rumah tua ini. Ayo. Mereka semua keluar dari kamar itu. Setelah mereka tiba di luar rumah, mereka menuju ke 3 ekor kuda yang memang sejak mula terikat di pohon halaman rumah tua itu. Tunggu sebentar. Bagaimana dengan Ki Kambala? Bukankah dia tidak juga muncul? Kita tinggal saja. Kita bukan membiarkannya atau meninggalkannya. Tapi kita sudah berusaha mencarinya. Tapi Ki Kambala tidak juga muncul. Dan Restu, kenapa kudanya jadi 3 ekor, Den? Iya. Kuda ini sekarang jumlahnya 3 ekor. Kemana yang seekor lagi? Bukankah semua ada 4 ekor? Dan yang hilang itu adalah kuda milik Ki Kambala. Ki Kambala. Yakinkah kalian? Kalau kuda itu sudah pergi bersama pemiliknya. Ki Kambala, kemungkinan begitu. Tapi ayolah, kita harus pergi dari sini. Kalian sudah siap? Kita harus berangkat. Hiya, hiya, hiya! Ki Kambala. Mustahil laki-laki tua hilang. Dia pasti pergi tanpa memberitahu. Dia pasti melarikan diri. Tapi apa kesalahannya? Kenapa dia pergi begitu saja? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Apakah dia sebenarnya mempunyai maksud-maksud tidak baik dengan berpura-pura baik? Ayah, kita akan pulang kemana, Ayah? Apakah kita akan pulang ke desa kita? Bukankah rumah kita bukan di Kampung Kuningan, Ayah? Ayah, kenapa Ayah diam saja? Kenapa Ayah tidak menjawab? Kita mau pulang kemana, Ayah? Apakah kita akan langsung ke rumah kita? Mama Jarobat yang memacu kudanya di depan Danar hanya diam saja. Laki-laki setengah tua itu sepertinya ragu untuk menjawab. Ayah, Ayah tidak mau menjawab pertanyaan Danar. Baiklah, Danar ikuti saja kemana Ayah pergi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, menjelang tengah hari, Restu Singgih, Mama Jarobat, Danar, dan Bedul akhirnya tiba di induk kampung. Penduduk keheranan memperhatikan kedatangan mereka. Ayah, kita sudah berada di induk Kampung Kuningan. Lama sekali aku baru melihat lagi keadaan Kampung Kuningan ini. Dan Restu, penduduk semuanya memperhatikan kita. Bersikaplah wajar. Jangan membuat mereka curiga. Kita mau kemana, Den? Mama Jarobat, sebaiknya kita ke gubuk istrimu. Iya. Kita ke gubuk ibu, Ayah? Apakah ibu di Kampung Kuningan ini mempunyai gubuk? Iya,
kau ikuti saja ayah, Danar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Itulah gubuk kita, Danar. Kita akan tinggal di gubuk itu selamanya, Ayah? Iya. Dan Restu, nampaknya Danar tidak senang melihat gubuknya ya, Den. Kukira Danar bukan tidak senang tinggal di gubuk itu. Tapi dia merasa heran. Kenapa ayahnya tidak mengajak ke rumahnya saja? Bukankah mereka sebenarnya memiliki rumah yang cukup bagus dan juga sebuah warung di desanya? Tapi yang aku tidak mengerti, Mama Jarobat sepertinya tidak mau menjelaskan pada Danar. Kenapa mereka harus tinggal di gubuk itu? Ayo Danar, kita turun. Danar kelihatan ragu untuk turun dari atas kudanya. Gadis itu memperhatikan gubuk sederhana yang ada di hadapannya. Benarkah itu gubuk kami? Benarkah kami akan selamanya tinggal di gubuk itu? Mama Jarobat, Danar, kami harus kembali ke gubuk kami. Jika ada keperluan apa-apa, datanglah. Iya, kami sangat berterima kasih sekali, Den Restu. Nanti kami akan datang ke sana. Loh, kenapa harus terburu-buru, Den Restu? Kami sudah terlalu lama meninggalkan gubuk yang kami tempati. Kami permisi. Ayo, Bedol. Hiya. Danar memandangi kepergian Restu Singgih dan Bedul. Dengan rasa sedih, Danar turun dari kudanya dan selanjutnya mereka masuk ke dalam gubuk itu. Danar, gubuk ini aku bangun bersama ibumu dari hasil penjualan rumah dan warung kita di desa kita itu. Kami sudah sepakat untuk tinggal di Kampung Kuningan ini karena mengingat keselamatan Nuri dan kau, Danar. Jadi, rumah dan warung kita ayah jual? Ya, maafkan kami, Danar. Jika kau merasa tidak suka, ayah mengerti sekali. Tentunya kau tidak suka hidup di gubuk yang sederhana ini. Keadaannya tidak menyenangkan. Tidak seperti rumah kita dulu. Ya, walau kita dulu bukan orang kaya, tapi keadaan rumah kita baik. Hidup selalu tercukupi. Danar, kau tidur di ranjang yang menyenangkan. Keadaan kamar yang menyenangkan. Apalagi kita memiliki sebuah warung yang cukup besar. Warung yang sering kau jaga bersama Nuri adikmu. Nah, dari hasil itu lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga kita. Tapi kenapa ayah menjual semuanya? Kini kita punya apa, ayah? Hanya gubuk ini. Kita tidak mempunyai barang berharga untuk persiapan kehidupan kita nantinya. Ayah mau kerja apa, ayah? Ayah mengerti. Kau menyesal dengan tindakan ayah. Kita kini memang tidak memiliki apa-apa lagi, Danar. Tapi ketahuilah, ayah menjual rumah dan warung dan pindah ke Kampung Kuningan ini. Karena semua untuk kalian juga. Ayah banyak utang. Dan ditambah ibumu sering sakit-sakitan karena memikirkan kalian. Dan kini ibu dan adikmu sudah tiada. Kita tinggal sendiri. Ya, harapan ayah untuk bisa menyambung hidup kita. Ayah akan menggarap sawah dan ladang yang hanya sedikit. Ayah akan bekerja keras untukmu, Danar. Untuk kita. Ayah tidak menuntut apa-apa darimu. Ayah sangat sayang padamu, Danar. Ayah ingin hanya kau mau mengerti keadaan. Semua karena keadaan, bukan dibuat-buat, Danar. Ayah senang. Kini kau sudah kumpul dengan ayah lagi. Ayah mengerti kok. Karena selama ini kau tidak tahu lagi perkembangan keluarga kita. Kau berada dalam kekuasaan roh Nyai Kadarsi. Tapi kini kau selamat, anakku. Beginilah keadaan yang harus kau terima. Ayah mau ke belakang. Ayah ingin mengambil air minum. Dengan perasaan sedih, Mama Jarobat melangkah keluar kamarnya.
Air mata Danar jatuh berderai. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak menyesal dengan keadaan kita saat ini. Yang aku sedihkan, kini aku tidak mempunyai ibu dan adik. Ibu dan Nuri sudah tiada. Mereka jadi korban karena aku. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Nuri. Ayah. Danar, ayo minumlah dulu. Kau pasti haus. Ini ayah bawakan air putih untukmu. Terima kasih, Ayah. Ayah kira bukan kau saja yang berkeinginan untuk hidup senang. Tapi siapapun mau. Ya, tapi karena keadaan kita memang sudah begini. Apa yang kini harus ayah perbuat? Sudahlah, jangan bicarakan soal keadaan. Bukankah sudah ayah ceritakan segalanya? Danar mau istirahat, Ayah. Ya, istirahatlah. Ayah mau melihat sawah kita. Siang itu matahari sedang terik. Mama Jarobat memacu kudanya perlahan-lahan melalui tepian jalan, di mana di kanan kirinya sawah terbentang luas. Sawah-sawah itu kering kerontang. Musim kering selalu panjang di Kampung Kuningan ini. Hujan hanya kadang-kadang turun. Keadaan sawah penduduk sangat memprihatinkan. Tapi untungnya penduduk Kampung Kuningan tidak mengantungkan nasibnya dari hasil sawah dan ladang. Mata pencarian mereka sebenarnya adalah sebagai nelayan. Ya, karena Kampung Kuningan ini tidak jauh dari pantai. Matahari siang begitu terik, tetapi hembusan angin menyapu dengan tenangnya, membuat Mama Jarobat yang duduk merenung di balai-balai gubuk kecil di tengah sawah itu menjadi sangat betah. Laki-laki setengah tua itu sedang merenungi nasibnya sambil mengawasi beberapa petak sawah miliknya yang kering kerontang. Perasaannya sedih memikirkan Danar anaknya yang menyesal dengan keadaan hidupnya. Apa yang harus ku berbuat untuk bisa membahagiakan Danar anakku? Aku sayang pada dia. Aku tahu dia tidak menerima keadaannya sekarang. Dia menyesal karena rumah dan warungku sudah aku jual semuanya. Dan kini tinggal di gubuk yang sangat sederhana. Beberapa petak sawah yang kubeli dari hasil penjualan warung dan rumahku rasanya belum cukup bagiku untuk membuat Danar bahagia. Apalagi kini sawahku keadaannya sangat memprihatinkan, kering kerontang. Di mana aku ini? Sepertinya aku berada di dalam kamar. Apakah aku masih berada di ruang bawah tanah rumah tua? Siapa itu yang datang? Tuan Muda. Tuan Muda sudah sadarkan diri. Kambala? Kau? Kita berada di mana ini? Kita berada di rumah Tuan Muda. Ini kamar Tuan Muda Dimas. Apakah Tuan Muda sudah lupa? Rumahku. Bukankah aku semula dibawa roh Nyai Kadarsi ke suatu ruangan? Dan aku tidak sadarkan diri lagi. Iya, benar. Tapi aku telah menolong Tuan Muda. Aku menemukan Tuan Muda di ruang bawah tanah. Dan aku cepat membawanya pulang. Tuan Muda terkena pengaruh roh Nyai Kadarsi. Tapi kini Tuan Muda sudah sadar. Kebetulan, saya memang masuk ke kamar ini disuruh Mandut mengantarkan air putih hangat. Jika Tuan Muda sudah sadar, air ini untuk minum Tuan Muda. Mandut? Iya. Nenek bungkuk. Di mana dia? Kenapa Tuan Muda Dimas kelihatannya dendam sekali pada Mandut? Dia licik.
Dia waktu itu membiarkan aku di bawah roh Nyai Kadarsi. Dia tidak mau menolongku. Dia memang sengaja sepertinya sengaja membiarkan aku mampus jadi korban Nyai Kadarsi. Aku kira tidak begitu, Tuan Muda. Kau tidak tahu. Kau tidak melihat kejadiannya. Di mana dia sekarang? Dan Tamika? Di mana Tamika? Mandut ada di kamarnya. Tapi Tamika... Kenapa dengan Tamika? Di mana dia? Menurut Mandut, Tamika telah jadi korban keganasan Nyai Kadarsi. Keparat. Jadi Mak Endut juga tidak berbuat banyak untuk menolong Tamika. Bagaimana mungkin Tamika bisa jadi korban siluman burung itu? Saya tidak tahu semua kejadian itu. Saya tidak mengerti, Tuan Muda. Kini kau mengerti, Kambala. Mak Endut itu picik. Aku mulai tidak suka. Aku mulai dendam. Dia telah menghancurkan segalanya. Aku dendam. Sudahlah, Tuan Muda. Apakah Tuan Muda tidak tahu kalau Nyai Kadarsi sudah tidak ada? Roh siluman burung itu sudah lenyap. Dia tidak akan muncul lagi. Benarkah begitu? Bagaimana kejadiannya? Pemuda bernama Restu Singgi itu yang melawannya dan berhasil mengalahkannya. Mak Endut tahu kejadiannya. Lalu bagaimana dengan Danar? Danar selamat. Dia kembali normal seperti semula. Tapi kami belum tahu lagi nasib mereka semua. Karena aku dan Mak Endut kini sudah diketahui orang banyak. Bahwa kita telah mempunyai maksud-maksud buruk. Kita sudah diketahui orang. Kita semua sedang sembunyi. Aku tidak takut. Aku tidak merasa bersembunyi. Aku tidak punya salah apa-apa pada penduduk. Juga pemuda bernama Restu Singkih. Aku hanya dipengaruhi Mak Endut. Aku hanya menuruti perintahnya. Aku juga tidak bermaksud buruk pada Danar dan Nuri. Semua itu atas perintah Mak Endut. Ketahuilah, sebenarnya aku sangat mencintai Danar sungguh-sungguh. Aku tidak main-main Ki Kambala. Aku ingin Danar jadi istriku. Tapi Mak Endut menghancurkan segalanya. Dengan dalih membalas dendam atas kematian ayahku dulu. Padahal aku tidak bermaksud memiliki perasaan dendam pada penduduk Kampung Kuningan. Semua itu rencana busuk Mak Endut. Aku menyesal. Dia picik. Mak Endut bukan nenekku. Dia nenek angkatku. Tuan Muda, sadarlah. Sabarlah, Tuan Muda. Jangan menuruti perasaan sendiri. Bicaralah baik-baik pada Mak Endut. Aku tidak ingin ada pikiran-pikiran buruk pada Tuan Muda. Kambala, kau adalah orang kepercayaanku. Kau lama bekerja padaku. Kau juga tahu siapa Mak Endut itu. Dia nenek picik. Aku menyesal. Aku menyesal sekali. Hidupku jadi rusak. Diriku jadi hancur. Aku dipengaruhi. Aku terlalu menuruti keinginan Mak Endut. Aku diperintahkan untuk beristri banyak. Sampai Tamika cucunya sendiri dipaksa jadi istri gelapku. Semua itu hanya untuk mengelabui penduduk. Penipu penduduk. Agar rencana busuk Mak Endut itu tidak diketahui orang. Dia bukan nenek asliku. Dia nenek angkatku. Sekarang apa yang akan Tuan Muda perbuat? Kambala, maukah kau terus aku percaya? Tentu. Saya akan tetap setia pada Tuan Muda. Bagus. Sekarang aku minta padamu. Bunuh Mak Endut. Tuan Muda. Apakah Tuan Muda sadar menyuruh saya ini? Aku sadar. Karena itu keinginanku. Dan aku kini mulai dendam pada nenek bungkuk itu. Tapi rasanya saya tidak sanggup melakukannya. Kalau kau tidak mau melaksanakannya, semua orang akan tahu kau bersembunyi di rumahku ini. Kau akan menjadi kemarahan penduduk karena kau telah bekerja sama dengan Mak Endut. Dan sudah banyak penduduk yang jadi korban karena rencana busuk kalian. Jangan Tuan Muda, jangan. Baiklah, saya akan menyanggupi perintah Tuan Muda. Ayo sekarang juga kau pergi ke kamar Mak Endut. Bunuh dengan caramu sendiri. Ki Kambala akhirnya terpaksa menuruti perintah Dimas majikannya. Setelah dia menyiapkan sebilah pisau tajam,
Laki-laki tua itu kemudian melangkah dengan hati-hati ke kamar Mak Endut. Sejenak dia mengintai ke dalam kamar itu. Mak Endut sudah tertidur pulas. Mandut. Aku tidak boleh terlambat. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Ki Kambala gemetar. Pisau dan tangannya berlumuran darah. Sementara tubuh Mak Endut terkulai berlumuran darah. Dan nenek bungkuk itu tidak bernyawa lagi. Dan pada saat itulah Dimas muncul di depan pintu kamar. Bagus Kambala, bagus. Aku puas kau telah melaksanakan keinginanku. Kau memang pembantuku yang setia. Kau orang yang masih bisa aku percaya. Tapi lindungilah saya. Lindungi saya, Tuan Muda. Jangan sampai semua ini diketahui. Dirimu berada dalam lindunganku. Namamu akan suci di mata penduduk. Percayalah, aku sudah puas. Aku kini bebas tanpa ada yang mengatur. Tanpa ada yang menguasai. Mak Endut sudah lenyap. Dana, aku bersalah pada dia. Aku bersalah besar. Aku harus mencari dia. Dia harus jadi istri. Aku sangat mencintainya. Aku sangat menyayanginya. Kau sudah melaksanakan perintahku yang pertama. Kini aku minta padamu, datangi rumah Mama Jarobat. Selidiki rumah itu. Apakah Danar ada di situ? Baik, Tuan Muda. Saya berangkat. Apakah memang ada Danar di rumah Mama Jarobat? Bukankah yang aku ketahui semula mereka masih berada di rumah tua itu? Tapi ya mudah-mudahan saja dia ada. Biar aku melaporkan lebih menyenangkan Tuan Muda Dimas. Di depan sana gubuk. Dari tempat ini sudah kelihatan gubuk Mama Jarobat itu. Sebaiknya kudaku ini ditaruh di sini saja, ya. Di dalam sepi sekali, tapi ada cahaya lentera. Berarti mereka sudah ada di gubuknya ini. Sebaiknya aku intip. Itu Mama Jarobat. Dia sedang tertidur di lantai ruang tengah gubuknya. Barangkali Danar ada di kamarnya. Ki Kambala segera bergerak ke samping gubuk. Selanjutnya dia berhenti di sebuah bilik kamar. Danar. Gadis itu sudah ada. Dia sedang berbaring tidur di balik-balik kamarnya. Cantiknya gadis itu. Pantas Tuan Muda Dimas sangat menyukainya. Danar. Bibirnya tipis mungil. Rambutnya panjang dan indah tergerai. Sempurna sekali gadis. Aku akan melaporkan pada Tuan Muda Dimas. Tuan Dimas pasti senang mendapat laporanku. Ki Kambala, kau sudah kembali. Tuan Muda, nampaknya Tuan Muda sedang merenung. Kau tahu saja. Mari masuk. Masuklah ke kamarku ini. Perlu saya pijiti kaki Tuan Muda? Silakan. Bagaimana Ki Kambala? Wah, menyenangkan sekali Tuan Muda. Danar ada di gubuknya. Gadis itu benar-benar cantik sekali Tuan Muda. Wah, pokoknya sempurna sekali. Itulah kenapa aku sangat mencintai dia. Dia harus jadi istriku. Aku akan hidup baik-baik sampai mempunyai anak pada Danar. Tapi bagaimana dengan saya Tuan Muda? Mereka tahu kalau saya hilang di rumah tua itu. Bagaimana kalau mereka curiga pada saya? Kambala, bukankah aku sudah berjanji? Aku akan melindungimu. Kau tidak usah khawatir. Aku yakin penduduk akan menerima kita jika kita bermaksud baik. Biarlah besok aku akan ke induk kampung. Aku akan jelaskan pada penduduk semua tentang kita.
Malam terus merayap. Akhirnya matahari pun muncul. Maka sesuai dengan rencananya, Dimas berangkat ke induk kampung untuk menjelaskan kepada penduduk. Hati-hati Tuan Muda Dimas. Aku tahu, Kambala. Aku berangkat sekarang. Iya, hup, iya, iya, iya. Dimas baru memacu kudanya perlahan di induk kampung. Penduduk menyambutnya dengan keheranan. Mereka saling berbisik dan memperhatikan Dimas. Tetapi Dimas kelihatannya tenang. Dan selanjutnya, Dimas menghentikan kudanya tepat di keramaian itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.